Sedangkan Nabi Sulaiman itu beliau punya cincin, yang cincin ini adalah sebagai pengendali kekuasaannya. Beliau mengendalikan angin, beliau mengendalikan jin, hewan dan sebagainya, ini dengan cincin ini. Tapi cincin ini syaratnya satu, kalau ke kamar mandi nggak boleh dipakai. Sama seperti dulu Nabi Muhammad itu beliau juga punya cincin yang hilang pada masa Utsman bin Affan. Itu kalau di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, Rasulullah itu cincinnya aneh, tulisannya Allah Muhammad Rasul. Jadi Allah Rasul Muhammad, kalau di atas itu Allah, tengahnya Rasul, bawahnya Muhammad. Tapi membacanya tidak dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas, Muhammad Rasulullah. Itu tulisannya pun aneh, itu semestinya kan dari atas ke bawah. Tapi cincin Nabi itu beliau cuma pada masa Utsman bin Affan, setelah Nabi wafat dipegang Abu Bakar, Abu Bakar wafat dipegang Umar, Umar wafat dipegang Utsman, tapi pada masa Utsman hilang. Pun Nabi Sulaiman beliau juga punya cincin, yang cincin ini kalau beliau ke kamar mandi itu harus dilepas. Nabi Muhammad juga sama. Kalau beliau ke kamar mandi karena ada tulisan lafaz Allah, maka cincin dilepas. Lah ketika Nabi Sulaiman beliau melepaskan cincinnya itu, ada jin yang nakal, yang itu berubah sama seperti Nabi Sulaiman. Ini riwayatnya pokoknya begitu. Dalam tafsir-tafsir riwayatnya begitu. Cincinnya ini dititipkan kepada istrinya. Tolong aku ke kamar mandi, ini pegang dulu. Nabi Sulaiman ketika beliau ke kamar mandi, tiba-tiba jin masuk meminta cincin itu. Maka selama 40 hari orang itu nggak kenal dengan Nabi Sulaiman. Maka yang menjadi raja selama 40 hari itu adalah jin yang menyamar sebagai Nabi Sulaiman. Yang saat itulah dia mengumpulkan sekian banyak ilmu sihir, ditaruh di bawah singgasana Nabi Sulaiman. Itu riwayat pertama begitu. Allah 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 Allah, ma lana maulan siwa Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa bini'matillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Kepada yang kami muliakan segenap para alim, para ulama, yang kami muliakan segenap asatidah sekalian, tidak lupa yang kami muliakan segenap jamaah bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, oleh Allah kita malam hari ini kembali diberi rahmat dan nikmat hingga kita bisa bersama-sama hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka kita melaksanakan sholat Isya berjamaah, dan kita kembali melanjutkan kita mengkaji tafsir Al-Quranul Karim. Kita mengkaji Al-Quranul Karim merupakan satu nikmat besar ketika kita ini bisa tholabul ilmi, apalagi di masa sekarang ya Pak ya. Jadi yang namanya mencari ilmu itu sangat penting sekali, karena ada sekian banyak permasalahan-permasalahan yang masyarakat sudah terlanjur melakukan, padahal dalam tataran ilmu itu kurang tepat. Saya ulangi, dalam tataran ilmu agama itu kurang tepat.
Satu contoh hari Sabtu kemarin itu. Jadi para ustadz-ustadz di Batam itu yang memang betul-betul alim, dari berbagai kecamatan kita kumpul, kita membahas satu masalah. Jadi ada sebagian orang itu ketika mereka umroh, kalau wudhu itu cukup pakai hairspray, Pak. Karena ketika di Masjidil Haram tempat wudhunya jauh, maka mereka kalau wudhu cuma disemprot slit, habis itu terus dusap tangan, dusap. Padahal kalau di dalam Al-Quran itu kan Allah berfirman, idza kumtum ilas sholati fagsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian. Maka standarnya itu adalah membasuh. Yang namanya membasuh itu apa? Sayalanul ma'i alal udwi, mengalirkan air ke anggota. Maka kalau disemprot yang itu hanya ngembun tanpa ada yang mengalir, dalam konteks fikih ini berarti wudunya belum sah. Tapi ini banyak dilakukan oleh saudara-saudara kita. Karena dalam aturan fikih itu harus membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap sebagian rambut dan membasuh kaki sampai mata kaki. Maka dalam hal itu ini penting sekali, Pak. Kita tholabul ilmi itu penting sekali. Makanya mencari ilmu itu hukumnya wajib. Orang ketika dia ibadah tanpa dengan ilmu, kalau di dalam kitab Zubat itu amaluhu mardudatun latubbalu, amalnya ini tidak akan diterima. Beberapa waktu yang lalu juga beredar satu video begini. Ada imam ketika sholat, di tengah-tengah sholat wafat. Insya Allah kita sudah pernah melihat ya Pak ya. Itu di balik papan gitu. Jadi imam ini ketika memimpin sholat, kemudian itu ketika sujud, saking lamanya sujud, sebagian jamaah itu ngangkat kepala, melihat imam kok sujudnya terlalu lama. Tapi kemudian sujud lagi, sampai imamnya ini jatuh. Melihat imam jatuh, makmum yang di belakang itu langsung berdiri, memimpin sholat, menggantikan imam. Lalu imam yang pertama tadi itu sampai wafat. Itu kalau kita lihat dalam komentar-komentar, orang itu banyak memuji, Masya Allah imam itu luar biasa, wafat dalam keadaan sholat, memuji sang imam. Tapi kalau kita kaji secara ilmu, itu sebetulnya tragedi. Beneran ini, jangan ketawa, ini tragedi. Karena yang namanya sholat itu pada dasarnya memang kalau yang fardu nggak boleh dibatalkan. La tubtilu a'malakum, kamu jangan membatalkan ibadah fardu kalian. Kalau yang sunnah nggak masalah, kita sholat qobliyah kok sudah qomat kemudian kita membatalkan, itu nggak apa-apa. Karena al-mutatawwi amirun nafsah, dalam hadis begitu. Tapi kalau yang fardu ini nggak boleh dibatalkan. Umpamanya Anda ketika sholat fardu HP berdering, kemudian ngangkat telepon, mohon maaf saya masih sholat, itu sholatnya batal. Ketika Bu RT di tengah-tengah sholat fardu ada orang assalamualaikum, waalaikumsalam, itu sholatnya batal. Tapi hukum tidak boleh membatalkan ini kecuali dalam keadaan darurat. Itu malah kadang harus dibatalkan. Satu contoh, ketika ada orang dia bila tidak diselamatkan bisa kehilangan nyawa. Contohnya mungkin ibu-ibu atau kita. Ketika kita sholat, di tengah-tengah sholat anak kita mau jatuh. Saya ulangi, kita sholat, di tengah-tengah sholat fardu anak kita mau jatuh. Kalau tidak ditolong anak ini nanti bisa jatuh. Ini sholat dilanjutkan atau sholat harus dibatalkan demi menolong anak ini? Dibatalkan. Saya ulangi, ketika dalam konteks darurat
bahkan kadang sholat harus dibatalkan. Artinya begini, bisa jadi imam tadi itu kalau ketika lihat jatuh langsung diselamatkan, bisa jadi nyawanya tertolong. Tapi karena sholat dilanjutkan dipimpin, di sampingnya ada orang sekarat digantikan imam, Bismillahirrohmanirrohim. Anda bisa membayangkan posisi imam yang jatuh itu gimana ini? Nah di sini saya tuh melihat begitu pentingnya kita untuk tholabul ilmi. Sekedar jadi orang soleh tok itu belum cukup. Jadi harus kita terus tholabul ilmi. Karena kalau orang dia itu nggak tahu ilmunya, bisa jadi menurut dia benar, tapi dalam tataran syariat ternyata itu belum tepat sesuai aturan syariat. Jelas ya Pak ya? Nah, ini semoga bisa memantik kita untuk terus tholabul ilmi dan istiqomah kita dalam tholabul ilmi. Karena itu fakta semua itu. Yang kami sampaikan itu fakta di lapangan itu. Mari kita mulai dengan kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semuanya hidayah, maunah, inayah. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita semuanya di dalam beribadah, dan semoga kita ini oleh Allah digolongkan orang-orang yang husnul khotimah ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan ini kami akan membahas satu ayat yang lumayan panjang, yakni di dalam surat Al-Baqarah ayat 103, berkaitan dengan sejarah Nabi Sulaiman dan masalah tentang sihir ya Pak ya. Masalah tentang sihir. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaimanu walakinnas syayatina kafaru yu'allimunan nasas sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq walabi sama syarau bihi anfusahum lau kanu ya'lamun. Yang artinya begini, wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Dan mereka orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi, malah mengikuti apa yang dibacakan setan berkaitan dengan kekuasaan Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaimanu walakinnas syayatinu kafaru. Walakinnas syayatina kafaru. Nabi Sulaiman itu dia tidak pernah mengerjakan sihir atau belajar sihir, tidak pernah. Tapi sesungguhnya setanlah yang dia itu melakukan sihir. Yang setan itu yu'allimunan nasas sihro, dia mengajarkan sihir kepada manusia. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut, dan mengajarkan apa yang diturunkan atas dua malaikat di daerah Babilonia, yakni Harut dan Marut. Jadi ayat ini adalah ayat klarifikasi. Saya ulangi, ayat klarifikasi.
Saya beberapa tahun yang lalu itu melakukan penelitian kecil, yakni kalau di dalam beberapa asbabun nuzul kan disebutkan orang Yahudi dengan orang Islam, yakni Nabi Muhammad, ketika membahas tentang kitab mereka, membahas tentang sejarah mereka, itu selalu sama. Ketika di dalam kitab mereka diterangkan masalah Nabi Sulaiman, diterangkan masalah tentang Nabi Musa, diterangkan tentang Nabi Adam, itu Nabi Muhammad selalu sama. Setiap apa yang ditanyakan kepada Nabi Muhammad maka akan dijawab, dan itu ditemukan di dalam kitab mereka. Tetapi hanya pada satu titik terjadi perbedaan. Saya ulangi, hanya pada satu titik terjadi perbedaan. Orang Yahudi itu mereka yakin Nabi Sulaiman itu adalah seorang raja besar, tapi dia tidak diyakini sebagai nabi oleh mereka. Saya ulangi, mereka mengakui Sulaiman itu adalah raja yang luar biasa hebat besar, tapi bagi mereka Sulaiman itu tidak nabi. Sedangkan bagi kita umat Islam, Sulaiman itu adalah seorang nabi. Makanya di dalam banyak riwayat, ketika mereka melihat Nabi Muhammad, mereka mengatakan, ungduru ila Muhammad, coba kamu lihat Muhammad, yukhlitu al-haqqo bil batil, dia itu berani mencampur adukkan perkara yang hak dengan perkara yang batil. Bidzikri Sulaiman ma'al anbiya'i, yang menyebutkan Sulaiman itu golongan dari para nabi. Saya ulangi, golongan dari para nabi. Fama kana sakhiran yarkabu ar-riha, Sulaiman itu tidak nabi, tapi Sulaiman itu dia hebat karena dia memiliki ilmu sihir. Saya ulangi, dalam pandangan mereka Nabi Sulaiman itu raja besar dan dia hebat, tapi tidak diyakini sebagai nabi. Pandangan orang Yahudi, Sulaiman itu adalah tukang sihir. Maka mereka menyebut Nabi Sulaiman itu King Solomon. Ya, King Solomon, raja terbesar Sulaiman. Sedangkan di dalam Islam, Nabi Sulaiman itu adalah seorang nabi. Maka terjadi sebuah perdebatan. Sebetulnya kronologinya itu bagaimana? Di dalam Al-Quran maka Allah menurunkan ayat ini, wattaba'u matatlus syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafaru Sulaimanu walakinnas syayatina kafaru. Nabi Sulaiman itu beliau tidak pernah sekalipun menguasai ilmu sihir, enggak pernah. Tapi yang melakukan sihir itu adalah setan. Jelas ya Pak ya? Lah ini kronologinya bagaimana? Jadi saya pernah beberapa tahun yang lalu meneliti, ternyata memang betul sebagian orang yang di luar Islam menganggap Islam itu aneh gitu. Bagaimana mungkin King Solomon itu dianggap sebagai nabi? Makanya bagi mereka itu contohnya Baitul Maqdis itu yang sekarang, itu kan sampai sekarang itu di bawah tetap digali oleh mereka, karena mereka itu mencari sisa-sisa kerajaan Nabi Sulaiman sampai sekarang. Yang namanya tembok ratapan itu diyakini sebagai pondasi sebelah barat apa itu kerajaan Nabi Sulaiman. Itu sampai sekarang itu Baitul Maqdis diperdebatkan. Kenapa? Diperebutkan karena orang Yahudi menganggap itu adalah portofolio daripada kerajaan Nabi Sulaiman sampai sekarang. Maka Al-Quran itu mengklarifikasi Nabi Sulaiman nggak pernah sekalipun beliau itu belajar sihir. Lalu sebetulnya klarifikasinya bagaimana? Di dalam tafsir Jalalain di sana disebutkan begini. Wa kanat dafanathu tahta kursiyyihi lamma nuzi'a mulkuhu au kanat tashtariku as-sam'a
wa tudammu ilaihi akadzibun wa talqihi ilal kuhnati fayudawwanunahu wa fasyadalika wa sya'a annal jinna ta'allama al-ghaiba ta'lamu al-ghaiba fajam'a Sulaiman al-kutuba wa dafanaha. Jadi ada dua riwayat. Ya, ada dua riwayat. Ini memang hampir semuanya masalah tentang Israiliyat. Sejarah ini yang meriwayatkan orang-orang Israiliyat. Riwayat yang pertama itu adalah Nabi Sulaiman itu seorang nabi yang oleh Allah beliau diberi cincin seperti halnya Nabi Musa diberi tongkat. Jadi Nabi Musa itu kan tongkatnya luar biasa, Bu. Kalau dilempar itu jadi ular. Saya ulangi, Nabi Musa itu luar biasa, tongkatnya kalau dilempar jadi ular. Sedangkan Nabi Sulaiman itu beliau punya cincin. Yang cincin ini adalah sebagai pengendali kekuasaannya. Beliau mengendalikan angin, beliau mengendalikan jin, hewan dan sebagainya. Ini dengan cincin ini. Tapi cincin ini syaratnya satu, kalau ke kamar mandi nggak boleh dipakai. Sama seperti dulu Nabi Muhammad itu beliau juga punya cincin yang hilang pada masa Utsman bin Affan. Itu kalau di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, Rasulullah itu cincinnya aneh, tulisannya Allah Muhammad Rasul. Jadi Allah Rasul Muhammad, kalau di atas itu Allah, tengahnya Rasul, bawahnya Muhammad. Tapi membacanya tidak dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas, Muhammad Rasulullah. Itu tulisannya pun aneh, itu semestinya kan dari atas ke bawah. Tapi cincin Nabi itu beliau cuma pada masa Utsman bin Affan, setelah Nabi wafat dipegang Abu Bakar, Abu Bakar wafat dipegang Umar, Umar wafat dipegang Utsman, tapi pada masa Utsman hilang. Pun Nabi Sulaiman beliau juga punya cincin. Yang cincin ini kalau beliau ke kamar mandi itu harus dilepas. Nabi Muhammad juga sama. Kalau beliau ke kamar mandi karena ada tulisan lafaz Allah, maka cincin dilepas. Lah ketika Nabi Sulaiman beliau melepaskan cincinnya itu, ada jin yang nakal, yang itu berubah sama seperti Nabi Sulaiman. Ini riwayatnya pokoknya begitu. Dalam tafsir-tafsir riwayatnya begitu. Cincinnya ini dititipkan kepada istrinya. Tolong aku ke kamar mandi, ini pegang dulu. Nabi Sulaiman ketika beliau ke kamar mandi, tiba-tiba jin masuk meminta cincin itu. Maka selama 40 hari orang itu nggak kenal dengan Nabi Sulaiman. Maka yang menjadi raja selama 40 hari itu adalah jin yang menyamar sebagai Nabi Sulaiman. Yang saat itulah dia mengumpulkan sekian banyak ilmu sihir, ditaruh di bawah singgasana Nabi Sulaiman. Itu riwayat pertama begitu. Ketika Nabi Sulaiman wafat, maka jin tadi itu mengviralkan kepada manusia, Sulaiman itu hebat. Itu bukan karena dia menjadi bagian daripada Nabi, tapi sebetulnya dia memiliki ilmu rahasia yang ilmunya disimpan di bawah singgasana. Maka orang itu menggali sisa-sisa tinggalan Nabi Sulaiman, dan ditemukanlah kitab tentang masalah sihir. Makanya mereka itu terus menggali karena keyakinannya harta yang tersisa dari Nabi Sulaiman itu banyak yang dipendam. Itu riwayat pertama menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti. Menurut riwayat yang kedua itu enggak begitu. Nabi Sulaiman ini beliau pernah menghukum jin-jin yang nakal, yang mereka itu suka mengajarkan sihir kepada manusia. Maka mereka itu dihukum, kitabnya ini kemudian disita, kemudian ditaruh di bawah singgasana. Setelah Nabi Sulaiman wafat, jinnya malah mengviralkan Nabi Sulaiman itu hebat karena ilmu yang dipendam di bawah singgasana. Jelas ya Pak ya?
Maka akhirnya setelah Nabi Sulaiman wafat, orang itu banyak yang menduga, banyak yang meyakini bahwa Nabi Sulaiman itu hebat karena ilmu sihir. Saya ulangi, Nabi Sulaiman itu hebat karena ilmu sihir. Kita sebagai ulama, kita sebagai orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu kita harus yakin sihir itu memang ada. Karena bahkan ini dulu menjadi bagian daripada cara Allah memberikan kebenaran. Contohnya sekarang, Nabi Muhammad itu beliau juga pernah kena sihir, Bu. Saya ulangi, Nabi Muhammad itu beliau juga pernah terkena sihir. Dulu ada orang-orang Yahudi, mereka yang tukang sihir itu mereka sudah ingin menyihir Nabi Muhammad, bahasanya itu tenung pada Nabi Muhammad. Semuanya itu gagal. Akhirnya mereka minta orang yang diakui paling hebat. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir namanya itu Labid al-Aqsam al-Yahudi. Namanya Labid al-Aqsam. Maka Labid al-Aqsam ini dia setelah semua orang minta tolong kepada dia untuk nyihir Nabi Muhammad, Labid ini mendatangi orang yang biasa membantu Nabi. Ternyata di rumah Nabi itu kita kan biasa tahu ada hadis pembantu Nabi itu anak kecil yang beragama Yahudi, yang ketika sakit Nabi dan para sahabat pun menjenguk anak ini. Sebagai dasar kalau ada orang meskipun beda agama, kalau kita menjenguk mereka apa boleh? Boleh. Kenapa? Nabi pun pernah menjenguk orang Yahudi. Lah anak ini kemudian oleh Labid al-Aqsam itu dimintai tolong. Kamu bisa enggak memberikan bagian dari Rasulullah yang jatuh? Entah rambut atau gigi. Karena ini biasa membantu di rumah Nabi, maka dia berhasil mendapatkan rambut dan gigi yang pernah tanggal dari Rasulullah. Maka melalui itu akhirnya Rasulullah itu beliau disihir selama kurang lebih 40 hari atau bahkan lebih. Nabi Muhammad itu beliau merasakan betul badannya itu berat melakukan aktivitas. Sampai pada satu malam kemudian Rasulullah itu ketika tidur didatangi dua malaikat. Malaikat itu ngobrol. Malaikat yang satu ngomong, ini Muhammad kenapa? Akhir-akhir ini kok dia jadi orang yang lemah, lesu, nggak bergairah. Jangan-jangan yang lemah, lesu, nggak bergairah seperti itu, Pak. Sedang terkena sihir ini. Itu langsung malaikat yang satu menjawab, oh dia karena terkena sihir. Loh kok bisa terkena sihir? Siapa yang menyihir? Itu yang menyihir Labid al-Aqsam al-Yahudi. Lah sihirnya bagaimana? Diterangkan sihirnya itu. Dia membuat boneka yang di dalamnya ada bekas rambut dan gigi Nabi. Sihirnya ditaruh di mana? Diterangkan. Sihirnya ditaruh di sumur sana, di ladang kurma sana. Lalu cara menyembuhkannya bagaimana? Ini dua malaikat itu ngobrol. Nabi Muhammad beliau tidur beliau. Pada saat itu malaikat yang satu menjawab, bacakan ini. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Maka Rasulullah beliau bangun. Setelah Rasulullah bangun, beliau memanggil para sahabat. Itu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, para sahabat dipanggil. Kamu datang ke kebun kurma sana. Di sana ada sumur, kamu masuk. Di dalam sumur itu nanti kamu akan menemukan pelepah kurma yang digulung, yang ditimpa oleh batu. Kamu ambil. Rasulullah menjelaskan beliau terkena sihir, maka para sahabat ketika ke sana itu memang betul begitu. Ternyata ketika dibuka pelepah kormanya itu ada seperti boneka yang ditusuk 11 jarum. Saya ulangi, ditusuk 11 jarum.
Itu karena keinginan para sahabat pingin menolong Nabi, jarum-jarum itu mau dilepas. Ternyata ketika para sahabat menyentuh ini, Rasulullah kesakitan luar biasa. Maka Nabi mengajarkan kepada para sahabat, kamu baca ini. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Al-falaq sama an-nas. Itu kan jumlahnya 11 ayat. Ternyata pas itu 11 jarum. Setelah dibacakan satu ayat, jarum pertama lepas, jarum kedua lepas, jarum ketiga lepas, sampai akhirnya jarum yang terakhir. Maka Rasulullah pun beliau pernah terkena sihir. Jelas ya Pak ya? Dan kita juga harus tahu satu contoh begini. Fir'aun itu kan seorang raja yang sudah kemasyhurannya sudah diakui. Dia bagaimana mengambil satu kebijakan yang sangat keras, di mana setiap anak orang Bani Israel kalau laki-laki dibunuh. Jadi orang Bani Israel itu kan mereka imigran ke Mesir pada masa Nabi Yusuf alaihi salam. Maka pada saat itu Nabi Musa, beliau sebelum lahir itu, Fir'aun mimpi bahwasanya ada api dari Palestina menyambar Mesir. Itu Anda lihat dalam banyak riwayat, bahkan ini kesepakatan mayoritas ahli tafsir mengartikan kenapa Fir'aun itu sampai membuat kebijakan membunuh anak yang lahir dari Bani Israel dan anak perempuan dibiarkan jadi budak. Karena ketika Fir'aun mimpi, semua ahli sihirnya itu mengartikan akan ada anak Bani Israel yang lahir yang menghancurkan kekuasaan kamu. Jelas ya Pak ya? Akhirnya itu memang betul, ternyata memang begitu. Nabi Musa itu lahir pas sebelum Fir'aun itu, setelah Fir'aun itu mimpi. Makanya dalam hal ini ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengatakan bahwa yang namanya sihir itu memang satu perkara yang hak. Saya ulangi ini. Ini sebagaimana di dalam tafsir Mafatihul Ghaib, juga dinukil di dalam kitab tafsir Ayatul Ahkam, dan juga dinukil di dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwasanya haka Abu Abdillah Ar-Razi fi tafsirhi anil Mu'tazilah annahum angkaru wujudas sihri. Yang menolak sihir itu hanya kaum Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah itu mereka meyakini yang namanya sihir itu enggak ada, adanya cuma tipuan mata. Itu kalau menurut Mu'tazilah. Tapi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, anna Ahlus Sunnah wal Jamaah faqad jawazu ayyuqaddiru atau ayyakdiru as-sahiru ayyatiru fil hawa wa yaklibu al-insan himaron dan seterusnya. Tapi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yakin sihir itu memang ada, bahkan mereka memiliki kemampuan begitu. Makanya yang namanya sihir itu bagian daripada satu ilmu yang ini memang kita harus yakin ada. Tapi kedudukannya bagaimana sekarang? Ya, kedudukannya bagaimana sekarang? Dalam ayat ini disebutkan bahwasanya orang yang dia mempelajari sihir itu bagian daripada orang kafir. Saya ulangi. Orang yang dia itu mempelajari sihir, umpamanya ada orang dia belajar sihir, ilmu hitam sebagainya, itu bagian daripada orang yang bisa menyebabkan kafir. Karena wa ma kafaru Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Jadi kalau dalam pandangan para ulama begitu. Satu contoh begini, pandangan Imam Fakhruddin Ar-Razi itu begini. Kenapa kok Al-Quran itu memakai yang namanya sihir bisa menyebabkan kafir? Karena orang kalau dia belajar sihir itu dia harus yakin ada selain Allah yang punya kemampuan. Saya ulangi ini. Jadi umpamanya Anda ya, umpamanya punya sesuatu yang magic gitu.
Saya yakin ini bisa memiliki kehebatan luar biasa. Maka orang kalau dia menerapkan sihir itu berarti dia harus yakin selain Allah ada sesuatu yang bisa memberikan manfaat dan mudarat. Makanya dalam konteks ilmu sihir, orang semakin musyrik, sihirnya itu akan semakin kuat. Kalau tukang sihir masih, kalau Allah berkehendak ya bisa, kalau Allah nggak berkehendak nggak bisa. Oh, itu berarti masih belum itu. Saya ulangi ya Pak ya. Jadi kalau tukang sihir itu masih ngomong kalau Allah berkehendak ini ya bisa, kalau Allah nggak berkehendak itu ya. Ini berarti masih belum ini. Karena kalau orang menerapkan sihir itu dia harus yakin ini selain Allah bisa memberikan mudarat dan manfaat. Makanya dalam teori Imam Fakhruddin Ar-Razi, orang kalau pingin sihirnya lebih hebat, maka dia harus kemusyrikannya lebih kuat. Jelas ya Pak? Karena sebagai pembanding daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi. Lalu dalam ayat ini juga diterangkan, yang melakukan sihir itu bukan Nabi Sulaiman, tetapi itu tukang sihir yang mengajarkan ilmu sihir yang diturunkan kepada 2 malaikat. Malaikat itu siapa sebetulnya? Saya ulangi, malaikat itu siapa? Kok malaikat ini mengajarkan sihir? Ini malaikat kok sampai mengajarkan sihir? Di dalam ayat ini disebutkan wa ma unzila alal malakaini bibabila Harut wa Marut, dan tukang sihir itu mengajarkan atau mengamalkan apa yang diturunkan Allah kepada 2 malaikat di Babilonia. Jadi dulu itu sejarahnya, ini kalau menurut Imam Ibnu Hajar, karena saking banyaknya riwayat yang disampaikan Imam Ahmad bin Hambal, maka riwayat ini diterima dan ini dianggap sebagai kebenaran. Jadi ceritanya itu begini. Di dalam tafsir Sawi, kok dalam ayat ini ada ya malaikat itu mengajarkan sihir kepada manusia. Kalau mengajarkan sihir, malaikat itu akan mengatakan, hatta yakula innama nahnu fitnatung fala takfur. Saya mengajari kamu sihir, tapi ini nanti akan jadi fitnah. Kamu kalau sudah bisa, kamu harus hati-hati ya. Kok ada malaikat mengajarkan ilmu yang memiliki potensi untuk dibuat mudarat sedemikian kuat? Itu ternyata sejarahnya adalah 2 malaikat ini adalah dulunya 2 malaikat terbaik. Jadi di dalam banyak riwayat itu, anna malaikata lamma ra'au a'mala bani Adam al-khabisah tas'adu ilas sama'i. Jadi sejarahnya begini. Malaikat itu setelah melihat manusia, katakanlah kita umpamanya, orang-orang itu kan banyak sekali melakukan maksiat ya Pak ya. Padahal malaikat itu disuruh sujud kepada Nabi Adam. Saya ulangi, malaikat itu disuruh sujud pada Nabi Adam. Tapi manusia itu kok keturunan Nabi Adam suka betul melakukan maksiat. Maka malaikat itu tidak bisa menerima ini. Setelah melihat, katakanlah ini gara-gara pilpres, Masya Allah kelakuan manusia luar biasa, umpamanya begitu. Gara-gara punya ambisi langsung kekuasaannya luar biasa. Akhirnya malaikat itu protes kepada Allah, itu bertanya kepada Allah, Subhanaka ya Rabbana khalaqta khalqan wa akramtahum wa hum ya'sunaka. Ya Allah, kenapa engkau menciptakan makhluk yang engkau muliakan sedemikian rupa, tapi kok malah suka maksiat? Saya ulangi ini. Ya Allah, kenapa engkau menciptakan makhluk yakni manusia yang engkau muliakan sedemikian rupa, tapi kok kelakuannya maksiat? Maka Allah menjawab, lau rokabtu fikum ma rokabtu fihim la fa'altum fi'lahu. Malaikat, kamu jangan sombong ya gitu.
Kalau aku memberikan sesuatu yang aku berikan kepada manusia, aku berikan kepada kalian, kalian pasti kelakuannya nggak jauh beda dengan manusia gitu. Saya ulangi ini. Jadi Allah itu memberikan jawaban begini, kamu jangan sombong. Seandainya susunan dirimu aku buat sama seperti susunan manusia, kelakuanmu pasti sama dengan manusia. Malaikat adalah makhluk yang tidak pernah melakukan maksiat. Maka dengan pedenya malaikat mengatakan, subhanaka la nuksika abada. Demi Allah saya nggak akan maksiat kepadamu sekalipun ya Allah. Akhirnya Allah itu berfirman, ini kalau menurut Ibnu Hajar, riwayat ini adalah riwayat yang bisa diterima. Maka Allah berfirman, ikhtaru lakum malakai. Pilihlah di antara kalian 2 malaikat yang paling baik, yang paling hebat, yang paling soleh. Maka dipilihlah 2 malaikat namanya Harut dan Marut. Saya ulangi ini. Dipilihlah 2 malaikat namanya Harut dan Marut. Maka Harut dan Marut itu oleh Allah ditugaskan, ya sekarang kamu saya tugaskan kamu turun ke bumi. Tapi kamu turun ke bumi aku beri susunan seperti manusia. Yakni kamu aku beri syahwat. Ya Pak ya, kamu aku beri nafsu syahwat. Kamu turunlah ke bumi dan kamu ini harus ilal ardi wal hukmu bainan nasi bil haqqi. Kamu kalau menghukumi masalah pada manusia harus yang benar. Jangan pilih kasih, jangan dolim. Wa nahahuma anis syirki wal qatli waz zina wasurbil khamri. Dan kamu jangan sampai musyrik ya. Dan kamu jangan sampai zina, dan kamu jangan sampai membunuh dan minum minuman keras. Siap ya Allah, saya siap ini. Malaikat dengan pedenya 2 malaikat terbaik ini diturunkan, diberi susunan sama seperti kita manusia. Malaikat ini sebelumnya nggak pernah maksiat, tapi setelah diberi syahwat, saat turun di bumi, ketemu dengan perempuan itu namanya Zahra. Ya Pak ya. Ketemu, ini riwayatnya begitu, ketemu dengan perempuan namanya Zahra. Sekali melihat itu langsung mereka itu hilang ingatan. Saking cantiknya perempuan ini, mereka udah lali, lupa semua dengan janjinya pada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi ini. Jadi malaikat yang begitu pede, ternyata ketika diberi susunan sama seperti manusia, itu ternyata sekali melihat perempuan itu langsung mereka, singkat cerita, siap melakukan perzinaan, siap melakukan pembunuhan, siap melakukan musyrik kepada Allah bahkan. Saya ulangi ini. Ternyata itu lebih bagus manusia, minimal kalau orang manusia itu, naudzubillah, kalau melakukan perzinahan minimal ada PDKT dulu, ya Pak ya. Kalau melakukan sesuatu itu minimal sedikit demi sedikit. Kalau malaikat Harut dan Marut itu langsung. Tadinya dia nggak pernah maksiat kepada Allah, sekali diberi syahwat, langsung dia itu melakukan dosa-dosa terbesar yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah menghukum mereka ini dengan kamu ajarkan sihir kepada manusia. Jadi sihir itu sebetulnya ilmu yang rentan. Maksudnya begini, kan kadang kita itu tahu ada ilmu yang itu potensi maksiatnya, potensi mudaratnya besar, tapi juga ada manfaatnya. Contohnya orang belajar bela diri itu. Bela diri itu kan bisa digunakan untuk membela kebenaran, tapi juga bisa digunakan untuk melakukan kejahatan. Obat-obatan terlarang itu kan sebenarnya obat, tapi juga berpotensi dilakukan untuk kemaksiatan. Sama seperti itu sihir. Sihir itu kalau para ulama banyak yang mengatakan pada dasarnya sihir itu ilmu dari Allah karena yang menurunkan malaikat. Tetapi ini harus dilakukan dengan cara yang benar. Makanya kalau di dalam pandangan Imam Fakhruddin Ar-Razi, sekedar orang belajar tapi tidak mengamalkan, dia ingin tahu untuk bisa membedakan mana sihir dan mukjizat itu boleh. Jelas ya Pak ya?
Jadi ini adalah satu ayat yang kalau dalam konteks sejarah, ayat yang menjelaskan bahwa Nabi Sulaiman itu tidak pernah sekalipun belajar sihir. Ya Bu ya. Beliau adalah seorang nabi. Cuma sampai sekarang orang Yahudi itu tetap melihat Nabi Sulaiman sebagai raja dan beliau begitu hebat karena ilmu sihir. Maka Allah menurunkan ayat ini sebagai klarifikasi. Jelas ya? Seperti itu. Nah, ini mungkin pembahasan kita pada malam hari ini. Karena kita mengkaji Al-Quran, Al-Quran itu kan tidak hanya membahas hukum. Jadi kalau di Al-Quran itu ayat yang membahas hukum mungkin sekitar 600-an ayat. Yang lainnya membahas apa? Membahas sejarah, membahas tentang akidah, membahas tentang masalah adab dan seterusnya. Nah, ini mungkin menjadi materi kita pada malam hari ini. Selanjutnya mungkin dari para jamaah ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Atau di luar konteks juga diperbolehkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya mengenai sihir. Oh, boleh. Mungkin sihir yang paling banyak kita dengar itu adalah sihir ketika hari hujan itu tiba-tiba cerah, langsung pawang. Nah, itu begitu gimana Ustaz? Apakah termasuk sihir yang kategori mungkin Ustaz sampaikan tadi? Pawang hujan itu ya? Ya. Ya, pawang hujan. Bisa jawab kalau Makanya begini, kita itu dalam masalah sihir ini, ulama melihatnya sebagai sebuah bahan kajian. Orang dengan dia tahu ini sihir, dia bisa membedakan ini bukan sihir. Jelas ya? Jadi yang namanya pawang hujan itu tidak sepenuhnya sihir. Itu bisa menjadi ma'unah. Karena contohnya Rasulullah sendiri, ketika di Madinah selama 1 pekan hujan deras, ketika ada sahabat yang Nabi, masa hujan begitu banyak, tolong dihentikan. Seketika Rasulullah doa Allahumma hawalaina wala alaina, itu langsung berhenti. Dan banyak para ulama kita begitu. Yang masyhur kemarin itu Yai Maimun Zubair itu, ketika di tengah-tengah tabligh akbar, hujan deras, udah ayo kita sama-sama baca Allahumma hawalaina wala alaina. Seketika hujan berhenti. Lah kalau begini sihir apa enggak ini? Rasulullah ketika beliau itu terkena sihir, beliau membaca Al-Falaq dan An-Nas. Maka dalam hal ini saya sengaja membawa kitab Sab'atul Kutub Mufidah. Jadi di dalam kitab ini itu begini, untuk menyatakan ini mana yang boleh, mana yang tidak, itu indikatornya banyak. Pertama, ingkana man yata'ato dzalika khairan mutasyarri'an. Pertama, orangnya itu orang yang sesuai syariat. Contohnya, okelah kita menyebut dukun, katakanlah begitu. Anda menyebutnya dukun gitu. Yang penting bukan dukun cabul kan. Tapi ternyata orangnya itu mutasyarri', sesuai syariat. Jelas ya? Ini dukun pawang hujan, orangnya sesuai syariat. Itu satu. Yang kedua, wa kana man yasta'inu bi minal arwa'i al khairat wa kana azaimuhu la tukhalifu asyar'a. Lalu medianya itu juga tidak bertentangan dengan syariat. Katakanlah medianya itu satu contoh. Ini meletakkan sesuatu
atau membaca sesuatu atau melakukan riyadhah tertentu. Lalu yang ketiga, dampaknya itu juga tidak memberikan mudarat kepada orang lain. Saya ulangi, dampaknya itu tidak memberikan mudarat pada orang lain. Orangnya baik, caranya baik, dan tidak menimbulkan mudarat kepada orang lain. Ini kalau dalam konteks fikihnya, oh itu adalah perkara yang tidak haram. Yang konsekuensinya itu bagian daripada ma'unah. Allah memberikan pertolongan kepada orang ini. Tapi kalau caranya, satu contoh pawang hujan caranya, ini mohon maaf, ini dilakukan begini, yang melanggar syariat, maka ini jelas bagian daripada sihir. Jelas ya, kategorinya begitu. Jadi nggak bisa kita langsung memvonis, nggak bisa. Satu contoh begini, ada orang katakanlah kebal, dia ditembak nggak apa-apa, dia ketika caruk pakai celurit itu, yang orang Madura yang sekarang lagi rame itu, umpamanya itu nggak apa-apa. Kita tahu nggak ada seorang sahabat namanya Khalid bin Walid, ya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu dia terkenal dalam penaklukan ke Irak, dalam penaklukan ke berbagai tempat, itu dia orang yang paling sering terkena luka. Cucunya itu biasa, jarinya dimasukkan di lubang leher, seluruh badannya itu hampir semuanya terkena luka. Pernah dia disuruh minum racun, itu nggak mati. Khalid itu termasuk orang yang katakanlah kalau sekarang mungkin kebal gitu. Itu ternyata kalau di dalam kitab Mafahim karya Sayyid Maliki, Khalid bin Walid itu beliau sepanjang perjalanan perangnya itu gonta-ganti baju perang biasa. Jadi sekarang baju perang ini ganti itu, tapi peci perangnya itu nggak pernah ganti. Ya, peci perang nggak pernah ganti. Kenapa? Karena di dalam peci perangnya itu ada rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah haji, beliau ketika tahallul, rambutnya itu oleh Khalid diambil, ditaruh di topi perangnya, dan itu terus dipakai ketika perang. Nah sekarang kalau kita melihat itu jimat apa enggak itu? Kalau kita membahas itu namanya jimat apa enggak? Jimat. Tapi dalam kitab disebut tabarruk, mengharapkan keberkahan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini beneran ini. Makanya kita itu dengan mengkaji ini kita tahu, oh kalau begini boleh, kalau begini tidak. Jelas ya? Begitu. Mungkin ada lagi yang ditanyakan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh yang pertama tadi ya? Ya, boleh. Oh ya. Pandangan awal kita, mungkin kalau berbeda sendiri, kita mungkin husnul khotimah, tapi ini kan pas jadi imam. Nah jadi secara fikihnya itu bagaimana? Ini kan istilahnya mengorbankan ibadah jamaah. Mengorbankan ibadah jamaah. Dan yang kita kembali, jadi kita sebagai jamaah ini bagaimana baiknya, apa membiarkan atau kalau kita masih ada kesempatan bisa menyelamatkan atau bagaimana baiknya? Jadi terjadi tarik ulur, lebih memilih mempertahankan sholat atau membatalkan sholat demi menyelamatkan nyawa. Dalam hal ini sebetulnya masuk di bab fardu kifayah. Jadi fardu kifayah itu kan muhimun yuksadu husuluhu min ghairi nadharin bidzat ila fa'ilihi. Itu kalau di dalam lubul usul begitu. Jadi satu perkara yang penting yang harus dilakukan tanpa memandang siapapun, yang penting harus ada yang melakukan. Artinya begini,
Seandainya ada satu saja orang yang dia bangkit untuk menyelamatkan imam itu, kewajiban penyelamatan nyawa sudah terrealisasi, karena masuk dalam konteks fardu kifayah. Tapi kalau semuanya nggak ada yang menyelamatkan, itu berarti ada fardu kifayah tidak direalisasikan. Kayak umpamanya di perumahan kita ini ada orang meninggal, semuanya nggak ada yang mau memandikan, mengkafani, mensolati, memakamkan. Kira-kira semua dapat dosa apa enggak? Dapat dosa. Tapi seandainya satu saja ada yang mau memandikan, mengkafani, mensolati, memakamkan, udah dosa semua orang gugur dengan ada satu orang tadi. Artinya tidak harus sholat semua orang dibatalkan, tidak. Seandainya ada satu atau dua itu sudah cukup. Tapi masalahnya di video itu kan nggak ada satupun yang bangkit kan. Saya ulangi, di video itu kan nggak ada satupun yang menolong. Betul apa enggak? Lah itu masalahnya di situ. Maka ini bukan pada dasarnya bukan masalah mana antara menyelamatkan nyawa dengan sholat, bukan. Yang namanya fardu kifayah itu memang harus dilakukan. Dan ini sebetulnya tidak harus sholat jamaahnya itu dibatalkan, karena seandainya satu saja ada, maka sudah terwujud fardu kifayah. Tapi karena semuanya nggak ada, ya jelas ya. Untuk imamnya ya husnul khotimah, wong dia sholat kemudian wafat dalam keadaan ketika wafat dia dalam keadaan sholat, ya husnul khotimah. Tapi itu kan dibebankan pada yang hidup. Yang namanya fardu kifayah itu dibebankan pada yang mati atau yang hidup. Yang mati itu terserah saya dimakamkan di mana. Kewajiban yang hidup memilih makamnya di sini, di sini, di sini. Yang mati ya terserah dimandikan apa enggak. Tapi ini dibebankan pada yang hidup. Jadi hukum ini tidak membahas dia su'ul khotimah atau husnul khotimah, sudah pasti dia husnul khotimah. Tapi beban atau taklif fardu kifayah itu bagi orang yang tahu. Kalau dalam kitab Al-Bajuri, fardu kifayah itu bagi liman alima, orang yang tahu kejadian itu. Jelas ya? Ya seperti itu. Masalahnya nggak ada satupun yang menolong. Ya mohon maaf, umpamanya Anda sekarangnya jadi imam. Ketika Anda dalam keadaan pas jadi imam, sholat, di tengah-tengah sholat tiba-tiba jatuh. Anda saat sakaratul maut, ya semoga imam kita oleh Allah diberi umur yang panjang. Ini umpamanya. Di tengah-tengah jadi imam tiba-tiba jatuh. Bukannya ditolong malah sholat dilanjutkan. Saya ulangi, bukannya ditolong malah sholat dilanjutkan. Bentar saja Pak Imam, ini sholat dilanjutkan dulu ini. Ya wafat imamnya. Jelas ya? Nah, begitu. Nah ini mungkin menjadi jawaban tadi ya, begitu. Mungkin ada lagi yang ditanyakan. Kami persilakan. Atau sudah cukup ya? Jadi sebagai penutup begini, bahwasanya Nabi Sulaiman itu adalah seorang nabi, kemampuannya yang begitu hebat, luar biasa, yang semua orang itu yakin Nabi Sulaiman itu beliau punya kemampuan luar biasa. Dalam akidah kita beliau sebagai nabi oleh Allah diberi mukjizat. Saya ulangi, dalam akidah kita beliau sebagai seorang nabi diberi mukjizat. Itu mukjizat Allah untuk nabinya Allah. Tapi cuma kalau dalam pandangan orang Yahudi itu bukan mukjizat, itu adalah sihir. Maka Allah dalam ayat 102 ini menurunkan ayat yang panjang untuk klarifikasi, membela Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bukan tukang sihir, tapi Nabi Sulaiman itu adalah seorang nabi, yang tukang sihir itu adalah setan, dan kronologinya tadi. Jelas ya Pak ya? Nah ini semoga bisa memberikan satu pencerahan atau tambahan ilmu bagi kita bersama. Ya mari kita tutup dengan kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semuanya kesehatan. Semoga Allah memudahkan kita semuanya di dalam beribadah. Dan semoga kita ini oleh Allah digolongkan orang-orang yang husnul khotimah.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.